sebagai penggugat intervensi. Jadi dalam kesempatan ini perlu dijelaskan sebagaimana sidang berjalan. Pertama, bicara hak dasar. Apa hak dasar penggugat coba? Tiba-tiba melarang Rocky untuk tidak bicara seumur hidup. Positanya itu. Jadi kerugian konstitusional dengan adanya gugatan untuk supaya dilakukan itu, maka pertama terjadilah kematian demokrasi. Sebab kalau kita nggak lakukan gugat intervensi terus berjalan, waktu itu Rocky juga nggak tahu dan lain sebagainya yang tidak datang, itu terjadilah bisa first step putusan pendahuluan yang memutuskan seperti itu. Jadi logika dasar dia menolak kita tidak berdasar. Maka kami tanya tadi, coba tanya sama dia, apa dasar dia menolak kita? Sementara kita yang gugat intervensi punya dasar, pasal 279 dan 280 Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Itu memungkinkan datangnya kita sebagai penggugat. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan orang liar, dibenarkan oleh undang-undang. Nah, logika terbaliknya, dia melarang kita, dia menolak kita, apa dasar hukumnya? Tolong dong kecerdasan itu. Yang selanjutnya, kerugian konstitusional buat Rocky itu berdampak kepada selain Rocky. Jika dia mampu untuk dilakukan yang namanya tidak bisa bicara seumur hidup di seminar di mana. Nah, seperti saya misalnya yang juga bisa bicara kritik keras mengkritik rejim ini juga jadi tidak bisa bicara. Ini persoalan saya, itu kerugian konstitusional namanya. Ya, oleh karena itu patut diduga yang melakukan penggugatan ini bukan memikirkan hak asasi manusia, justru dia menghantam, menghabisi hak asasi manusia dan demokrasi. Itu yang harus digarisbawahi. Maka cenderung saya berani menduga inilah watak penjilat gitu loh. Ini penjilat-penjilat ini ya, yang harus kita habisi. Dalam pengertian berdemokrasi itu jangan boleh ada penjilat, ya. Karena penjilat itu cenderung menjadi selalu memuji-muji lawannya kita yang dianggap Rocky itu menghina, padahal menghina itu sesuai fakta. Nggak ada yang nggak sesuai fakta yang Rocky bilang. Coba, misalnya bangun tol 11 triliun, dijual 2 triliun, itu apa namanya coba? Dalam dunia dagangnya orang ini udah bangkrut lah, bodoh lah jadinya. Oleh karena itulah contoh seperti itu. Tapi bagi yang menjilat-jilat tidak mungkin dia menyalah-nyalahi, ya. Pasti dia muji-muji. Itu saya kira dari rekan lawyer saya satu lagi. Jadi begini, pada prinsipnya lawan itu seperti mengada-ada. Dia bilang pemberi kuasanya tidak hadir. Pada undang-undang advokat itu tidak perlu hadir dalam perdata. Menginjak gedung ini aja nggak perlu. Ini undang-undang advokat. Itu namanya. Padahal mereka sendiri advokat. Nggak ngerti. Tapi pura-pura nggak ngerti, gitu loh. Itu dasar hukum dia melarang ini menggunakan pasal 28 kebebasan UUD 45 berdasarkan hak asasi manusia. Padahal itulah yang digunakan oleh Rocky Gerung. Tadi udah disampaikan dampak-dampak kerugian apabila seumur hidup, bukan kami aja, para narasumber yang lain yang nggak tahu atau nggak dengar atau nggak mau tahu, itu berdampak sama mereka, bisa jurisprudensi putusan ini. Nah, selanjutnya tadi sebetulnya majelis hakim yang pertama menyatakan tidak perlu mendaftarkan ini, itu jelas-jelas itu udah diketok palu, tapi karena ngotot ya si penggugat bisa berubah. Alhasil harus didaftarkan, kami ikut juga, kami daftarkan tadi. Nah, selanjutnya kita dimintakan membawa bukti-bukti. Kita akan buktikan dasar hukum kita untuk intervensi fogging ini. Namun karena kita dimintakan dasar hukum, dia juga dasar hukumnya apa? Itu saya mintakan, menolak kehadiran kami, padahal kami udah sampaikan. Jadi kooperatif dalam sesama advokat ini nggak nyambung. Apa dasar hukumnya? Tapi saya minta juga nanti jawaban dia sebagai dasar hukum jangan dibuat kualitasnya menjadi
Rocky Gerung kasar, isinya begini begitu. Itu sudah materi perkara. Itu namanya sudah jawab menjawab. Saya minta dasar hukum dia. Padahal saya udah tahu dasar hukum dia menjas Rocky Gerung ini termasuk kita ini adalah UUD 45 HAM. Padahal itu yang dipakai digunakan oleh Rocky Gerung dan kita semua, termasuk kawan-kawan nih peran masyarakat nih, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Demikian saya rasa cukup. Ini Pak, mau penggugat tanya dampak tadi kan ada dampaknya buat para narasumber yang lain dan sebagainya ya, bisa jadi dosen dan itu narasumber. Kalau dampak buat rakyat itu apa? Rakyat jadi bodoh, jadi penakut, jadi dianggap ini benar bahwa ini nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh bilang bajingan tolol. Dan saya udah sampaikan dengan Rocky Gerung di suatu pertemuan, jangan pasalnya tapi hak Anda. Kalau perlu pakai tesis, perlu tesis tentang bajingan tolol itu. Umpamanya ibu kota negara boleh 190 tahun HGU, boleh 170 HGB, termasuk kunjungan apa namanya? Ya, lebih singkatnya Itu 10 tahun. Itu kan negara dalam keadaan bahaya. Hak rakyat mengkritik hilang. Kalau itu ada ya. Hilang, mau ngomong apa lagi? Nah, satu lagi yang penting perlu diingatkan, Hak informasi ada itu. peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Kalau perkara berhimpitan antara pidana dan perdata, pidananya di-drop, perdata yang didahulukan. Pertanyaan seriusnya, kemarin Rocky baru diperiksa pidana. Ini bagaimana hukum seperti begini? Ini peraturan Mahkamah Agung, coba Anda kutip lagi. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jadi harusnya dulukan ini perdata. Jadi saya himbau pihak kepolisian jangan lagi periksa-periksa Rocky dong. ini para penggugat intervensinya dari mana aja sih? Kalau kelompok besarnya tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Maksudnya prinsipalnya? Iya. Prinsipalnya, Kalau prinsipalnya dosen UI Watch, organisasi UI Watch, yaitu Taufik Baudin. Taufik Bahudin. Satu lagi adalah Dr. Taufik dari Solo. Itu kan dosen, sering menjadi narsum, pakar hukum pidana dari Jawa Tengah Solo, Universitas 11 Maret. Demikian. Jadi bukan orang yang bodoh, orang pintar pengen mencerdaskan orang-orang yang kurang paham ini. Jadi perlu nimbrung di masalah Rocky Gerung ini. Ya, satu lagi, Jadi gini, sederhananya begini. Jadi apa yang dijelaskan dua narasumber sebagai lawyer dari gugatan intervensi itu, bahwa ada faktor kesengajaan pihak penggugat Rocky Gerung, ya, yang dalam hal ini namanya sudah tahu semua, penggugatnya dari Rocky, ini ingin menghilangkan kecerdasan rakyat secara keseluruhan. Kenapa? Karena Rocky Gerung diminta untuk sudah tidak lagi harus kemana-mana mengisi seumur hidup. bukan diminta, dilarang. Dilarang ya. Ya, permintaannya berdasarkan gugatannya dilarang gitu ya. Nah, ini yang terjadi maksudnya. Kalau ini yang terjadi, berarti siapapun di seluruh Indonesia dimatikan secara keseluruhan. Demokrasi ya menyampaikan ya kan, pikiran, ya, pikiran dan rezekinya juga, dan ada undang-undang paling tinggi yaitu pasal undang-undang 28. Itu 28 itu jelas sekali itu UUD 45. Nah, itulah yang dimaksud kita melawan. Nggak boleh. Anda presiden pun aja nggak boleh begitu, apalagi Anda. Nah, ini yang saya maksud. Makanya melalui Profesor Egi, Bang DHL, saya, Arif, Azamkan melawan itu. Kalau kita tidak melawan ini, membiarkan ini, rakyat Indonesia jadi bodoh, hilang kedemokrasian semua ini. Dan ini yang disebut zalim. Ya, Allah saja memberi petunjuk kepada hambanya untuk tetap berikhtiar. Ikhtiar dalam konteks ya melakukan sesuatu yang koridor. Lah kita koridor pakainya. Nah, yang sana tadi sempat disinggung oleh Prof. Egi dan Bang DHL bahwa menjawabnya tidak pakai dasar hukum, hanya retorika. Padahal kita berdasar pasal 279 dan pasal 280 acara perdatanya bahwa intervensi itu memang diperbolehkan. Hakim pun tidak menolak, bahkan kita mengikuti. Sekarang pertanyaannya, kalau hakimnya nanti menolak bagaimana? Nah, itu penting juga. itu berarti ya saya kira itu apa Pak? Gitu. Kalau hakimnya menolak,
hakim telah merampas hak hukum orang. Karena hak hukum itu dalam dunia pengadilan tidak boleh ada satu gugatan atau masuk ke pengadilan itu ditolak, nggak boleh. Ya. Jadi mudah-mudahan itu tadi retorika, kita lihat minggu depan apa jawabannya. Tapi kalau sampai hakim nolak, hakim dengan hormat mesti belajar hukum lagi. Gini Bang, Nggak ngerti hukum. satu lagi, kalau ditolak hakim sekalian aja menghapus itu pasal. Iya Pak. Misalnya Itu dia, coba aja. Ya nggak bisa loh, yang bisa banget DPR DPR sama presiden. MK atau MK. Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Jadi hakim juga jangan mendahului atau yang bukan tupoksinya. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.